Kemenangan Ahok adalah kemenangan Jakarta melawan radikalisme dan terorisme. Ya, memang dibanding Pilpres 2014 lalu, saya pikir Pilkada DKI 2017 ini jauh lebih berat dan menguras emosi. Kita dipaksa melihat aksi-aksi bodoh dan tolol luar biasa dari demonstran para penjual agama yang tanpa rasa bersalah berteriak-teriak, "Bunuh! Bunuh si Ahok!" di tempat umum. Kita dipaksa melihat aksi-aksi SARA yang begitu provokatif lewat banner bertuliskan "Ganyang Cina, tolak memandikan jenazah pendukung Ahok, sampai Jakarta Syariah jika Anies Sandi menang." Ya, sebenarnya Pilkada DKI 2017 ini hanyalah kelanjutan dari Pilpres 2014. Mereka yang gagal move on dan masih berharap Prabowo bisa jadi presiden, kini mati-matian mendukung Anies Sandi. Cara-cara yang mereka lakukan pun sebenarnya sama saja. Isu Cina, PKI, non-muslim dan seterusnya. Persis seperti yang mereka tuduhkan dan fitnahan kepada Jokowi. Kecentilan Prabowo yang mengatakan jika ingin dirinya menjadi presiden 2019 harus total mendukung Anies Sandi menjadi sebuah konfirmasi atau semacam obat kuat untuk mendoping para gagal move on untuk tetap gila dan gagal move on. Kalau kata Maggie Z, sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Ya, makin kejang-kejanglah mereka ini. Hanya bedanya Ahok tidak perlu difitnah karena memang dia Cina dan non-muslim. Sehingga inilah yang kemudian membuat eskalasi politik SARA menjadi jauh lebih kuat dibandingkan saat Pilpres 2014 lalu. Melihat pola yang sama, saya pikir ini jadi ujian serius bagi Pancasila dan kebinekaan yang kita jaga selama puluhan tahun, yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Indonesia berdiri dan merdeka sebagai negara Republik Indonesia, bukan negara Islam seperti yang dicita-citakan oleh Partai Wahabi dan ormas-ormas radikal Produk Orde Baru. Selanjutnya, apakah kita akan tetap berteriak lantang NKRI harga mati atau kalah dengan suara Jakarta Syariah, negara Islam Indonesia, khilafah atau sejenisnya? Itulah ujian terberatnya. Saat ini secara tidak sadar, masyarakat kita sudah dibutakan oleh ormas radikal. Mereka berhasil meraih simpati dengan doktrin agama untuk kepentingan politik. Buktinya, Anies yang merupakan orang gagal dipecat jadi menteri kini mendapat suara cukup banyak dari warga DKI hanya karena faktor agamanya Islam. Masyarakat Jakarta yang merasa puas dengan kinerja Ahok Jarot mencapai 70%, namun kenyataannya Ahok tidak bisa menang 70%. Karena apa? Karena agamanya bukan Islam. Jika pada Pilpres 2014 mereka gagal menfitnah Jokowi sebagai keturunan Cina dan bukan Islam, kini mereka sedang mencoba peruntungan lagi dengan materi dan strategi yang sama. Ahok sebagai Cina dan non-muslim hanyalah faktor kebetulan belaka. Sebab sekalipun bukan Ahok yang jadi lawan politiknya, mereka tetap akan menfitnah dan menuduh Cina serta bukan Islam persis seperti yang dialami oleh Jokowi dulu. Kalau mereka menang, ini akan jadi strategi yang ampuh di dalam memenangkan kontestasi pilkada atau pilpres di tempat lain dan kesempatan. Sehingga seorang calon pemimpin daerah tidak perlu susah payah membuat rencana pembangunan, rencana kerja dan visi misi, dan Indonesia akan kembali pada zaman jahiliyah yang anggarannya terserap nyaris 100%, tapi nol pembangunan dan solusi pada masyarakat. Karena apa? Karena pemimpinnya dipilih bukan karena hasil kerja, tapi karena hasil doktrin dan persepsi SARA. Ya, bom waktu yang tak disadari oleh banyak orang. Sebenarnya
Jika ini hanya soal merebut kekuasaan, itu hal kecil yang tidak terlalu darurat untuk dilawan. Masyarakat Indonesia tetap bahagia dan masih bisa tertawa sekalipun puluhan tahun dipimpin oleh seorang diktator bernama Soeharto yang merupakan mertua Prabowo. Rakyat Indonesia terlahir sebagai manusia-manusia yang daya bertahan hidupnya sangat kuat. Tapi masalahnya tak sederhana itu. Kita bisa sedikit tutup mata dengan upaya kebangkitan Orde Baru lewat Prabowo atau sang putra mahkota Tommy Soeharto. Mereka bisa menjadi pemimpin daerah asal memang bisa memimpin dan bisa memajukan Indonesia. Masalahnya mereka ini adalah tidak tahu apa-apa, tidak paham cara memimpin kota atau wilayah, tapi ingin berkuasa. Prabowo misalnya, dia tidak akan menjadi wali kota atau gubernur, tidak mau. Maunya langsung jadi presiden. Begitu juga dengan Tommy Soeharto. Kemudian tanya saja pengalaman apa yang mereka miliki dalam memimpin rakyat, nol. Mengelola negara atau daerah tidak sama sekali dengan pemimpin perusahaan, beda, atau pasukan militer. Sehingga kalau dipaksakan, mereka akan menjadi pemimpin otoriter atau pemimpin yang menabrak banyak aturan untuk kepentingan bisnisnya. Dan yang jauh lebih buruk dari itu adalah mereka menggunakan segala cara termasuk dilibatkannya ormas radikal. Mereka seperti tidak sadar akan konsekuensi dan resikonya dan hanya memikirkan cara berkuasa. Negara ini diambang kerusuhan gara-gara politik SARA yang mereka mainkan bersama ormas radikal. Lihat saja Rizik dan kawan-kawannya, mereka berani menyuruhkan bunuh-bunuh si Ahok. Berani orasi gantung-gantung si Ahok. Berani menyebut Ahok kutil babi, berteriak dan mengancam resolusi. Ulangi, berteriak dan mengancam revolusi secara terbuka di Monas dan di Bundaran HI. Apa kalian tidak sadar bahwa ini adalah ancaman serius masa depan negara kita? Sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, sepertinya baru sekarang ada kelompok yang berani dengan lantang ingin membunuh dan menggantung sesama warga Indonesia, sesama warga negara, secara terbuka. Apa yang kita lihat dari dan dengar belakangan ini nampak seperti penjajah yang merasuk pada orang-orang Indonesia dan menginginkan negara ini rusuh. Buruknya, kelompok radikal dan berjiwa penjajah tersebut berada di kubu Anies, dirangkul dan dibangga-banggakan. Kita tentu masih ingat ketika Anies juga memainkan syara menyebut orang Arab lebih dahulu, menyatakan sumpahnya bertanah air Indonesia. Cuma orang Arab yang berani melakukan di tahun 1934, yang lain tidak ada. Orang Jawa mengaku bertanah air Indonesia. Kalau Indonesianya nggak jadi, dia kembali jadi orang Jawa. Lah kalau orang Arab mengaku bertanah air Indonesia, lalu Indonesianya nggak jadi, mau kembali ke mana? Benar-benar nekat. Cuma orang Arab yang berani nekat begini, kata Anies di hadapan Rizik dan para pengikutnya. Anies sengaja tutup mata dengan Sumpah Pemuda 1928 dan mengagung-agungkan Arab karena dia sedang berada di komunitasnya. Karena ada Rizik dan pengikutnya. Tujuannya memainkan politik SARA. Sebab mustahil Anies lupa dengan Sumpah Pemuda. Dia adalah doktor, mantan rektor termuda, akademisi dan mantan menteri pendidikan, mana bisa tidak tahu Sumpah Pemuda. Anies nampak dengan sengaja membangga-banggakan orang Arab. Dianggap lebih superior dibanding dengan yang lain. Padahal republik ini berdiri dan merdeka karena peran serta kontribusi semua suku dan ras. Jujur saya tidak tahu apakah Anies tidak sadar bahwa pernyataan-pernyataannya begitu mengancam kerukunan di negara ini. Yang saya tahu Anies nampak melupakan idealisme demi kekuasaan. Dulu Anies menyebut Prabowo didukung mafia, memiliki masa lalu, memiliki masalah-masa lalu. Dulu Anies begitu menyerang FPI yang merupakan ormas radikal. Tapi sekarang Anies bergabung dan membangga-banggakan mereka hanya demi kursi gubernur. Terakhir, menurut saya, strategi politik SARA menggunakan ormas radikal adalah menjual agama Islam demi ancaman pembunuhan dan gantung seperti itu harus dikalahkan lagi. 2014 mereka sudah kalah, maka tahun 2017 ini mereka juga harus kalah. Jika tidak, saya tidak dapat membayangkan betapa buruknya nasib bangsa ini ke depan. Sebab bayangkan, tidak berkuasa saja mereka berani teriak bunuh-bunuh, gantung-gantung, apalagi benar-benar berkuasa atau menjadi bagian dari kekuasaan. Untuk itu saya pikir kemenangan Ahok di Pilkada DKI ini
adalah kemenangan rakyat melawan kelompok radikal yang kerap menyebar teror serta propaganda. Dan saya menganggap kemenangan Ahok merupakan hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Begitulah kura-kura. Ya, demikianlah ditulis oleh Alaifur Rahman. Malu rasanya saya melihat saudara-saudara muslim mengenakan baju muslim tapi dengan bangga mencaci orang menggunakan kata-kata kasar dan kata-kata penyamakan manusia dengan binatang. Mereka itu mencontoh siapa ya? Kalau panutan saya sebagai muslim, baginda Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Beliau bertutur kata dengan lembut dan kata-katanya halus. Sepakat mas? Rasulullah mengajarkan dan menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Mencontoh imam besar syahwatlah, siapa lagi emang? Jauh panggang mas, jangan samakan dengan baginda Rasul. Kita yang waras saja, mari kita membantu dengan doa. Kalau di antara para ulama pewaris Nabi ternyata ada ulama syuk, apa yang diherankan? Apalagi jika umat dididik untuk tidak terbiasa berpikir, terima saja. Jadi beginilah imam besar mengenai ulama syuk itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling aku khawatir akan merusak aku punya umat, akan menghancurkan aku punya umat. Aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Ini orang lebih bahaya daripada Dajjal. Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ulama usu, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang suka memutarbalikan ayat, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kaum zindik yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan daripada kemunkaran dan kebatilannya. Na'udzubillah min dari. Jadi kata Nabi, ini lebih bahaya dari Dajjal, lebih menakutkan dari Dajjal, saudara. Dia nipu umat pakai ayat Quran, dia nipu umat pakai hadis Nabi. Na'udzubillah min dalik. Nah, karena itu kepada segenap umat Islam yang ada, saya ajak semua, yuk ke depan lebih selektif. Jangan sembarangan kita memilih guru. Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ulama usu, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang suka memutarbalikan ayat, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kaum zindik yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan daripada kemunkaran dan kebatilannya. Na'udzubillah min dari. Jadi kata Nabi, ini lebih bahaya dari Dajjal, lebih menakutkan dari Dajjal, saudara. Dia nipu umat pakai ayat Quran, dia nipu umat pakai hadis Nabi. Na'udzubillah min dalik. Nah, karena itu kepada segenap umat Islam yang ada, saya ajak semua, yuk ke depan lebih selektif. Jangan sembarangan kita memilih guru. Oke, demikian bro, dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.